Siapa sih yang tidak suka belanja online? Selain harganya lebih murah, kita bisa mencari barang idaman dengan mudah dan praktis, terlebih saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sayangnya, semua itu akan segera berakhir. Dikutip dari kontan.co.id, Direktorat Jenderal Pajak akan memungut pajak pertambahan nilai atau PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE mulai 1 Juli 2020. Dengan begitu, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang atau jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10% dari harga beli. Hal itu berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Balai ini mengatur PPN dan pajak penghasilan atau PPH dalam PMSE. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, John Hatta Gaul, menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini sebab beberapa negara sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis. John menjelaskan pada The Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting yang beranggotakan 137 yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, Sales Tax, atau Goods and Service Tax atas transaksi digital ekonomi. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan mengkaji ada 7 bentuk dan nilai transaksi barang digital. Yang pertama, sistem perangkat lunak dan aplikasi dengan nilai transaksi mencapai 14,6 triliun rupiah. Yang kedua, game, video, dan musik mencapai 880 miliar rupiah. Yang ketiga, penjualan film sebesar 7,65 triliun rupiah. Yang keempat, perangkat lunak khusus seperti untuk perangkat mesin dan desain mencapai 1,77 triliun rupiah. Yang kelima, perangkat lunak telepon genggam sebesar 44,7 triliun rupiah. Yang keenam, hak siaran atau layanan TV berlangganan senilai 16,49 triliun rupiah. Yang ketujuh, penerimaan dari media sosial dan layanan OTT sebanyak 17,7 triliun rupiah. Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenku Hestu Yoga Saksama melihat ke depan potensi penerimaan pajak dari PMSE semakin besar. Menurutnya, bila perusahaan digital luar negeri tidak dikenai pajak, maka akan sangat tidak adil dengan pelaku usaha dalam negeri yang memang sudah memiliki kewajiban pemajakan. Di sisi lain, untuk PPH dalam PMSE, pemerintah masih mencari cara untuk menarik pajak korporasi perusahaan digital luar negeri sambil menunggu konsensus global. Sebab, pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan digital ekonomi dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda. John menyampaikan untuk menindaklanjuti Perpu Nomor 1 2020, pemerintah bakal buat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK untuk aturan turunan PPN dalam PMSE. Sementara untuk PPH di PMSE dan pajak transaksi elektronik diperlukan peraturan pemerintah sambil menunggu konsensus The Organization on Economic for Cooperation and Development.